Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Pradiningrum, kelas Klaster 1, Reguler 1, 5A, Pendidikan Islam, Anak Usia Dini, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, di video kali ini Ningrum mau membahas tentang permulaan membaca dan menulis anak usia dini. Sebelumnya Ningrum mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Rita Novianti SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran pengenalan membaca dan menulis anak usia dini. Nah, teman-teman, di sini nanti akan ada dua pokok pembahasan yang akan Ningrum bahas. Yang pertama tentang permulaan membaca dan yang kedua tentang permulaan menulisnya. Nah, langsung saja ya kita bahas yang pertama, yaitu ruang lingkup permulaan membaca anak usia dini. Kemampuan membaca anak usia dini merupakan keterampilan bahasa tulis yang bersifat reseptif atau bersifat menerima. Kemampuan membaca merupakan kegiatan terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenal huruf-huruf, mengenal kata dan menghubungkannya dengan bunyi, mengenal makna, serta menarik kesimpulan dari bacaan tersebut. Kemampuan membaca permulaan merupakan kecakapan anak dalam mengenal lambang tulisan dan menitik beratkan pada aspek kemampuan membaca yang berkaitan dengan pengenalan huruf, pengenalan kata dari rangkaian huruf-huruf, makna atau maksud, dan pemahaman maksud dari bacaan tersebut. Nah, di sini ada 4 aspek perkembangan keterampilan bahasa yang dibagi menjadi 2 kemampuan membaca. Yang pertama, keterampilan bersifat menerima atau reseptif, seperti kegiatan membaca atau menyimak. Yang kedua, keterampilan bersifat mengungkap atau produktif, seperti kegiatan menulis dan bicara. Nah, tujuan dari membaca permulaan anak usia dini itu sendiri yaitu mengenalkan huruf dalam abjad sebagai tanda suara. Yang kedua, melatih keterampilan anak untuk mengubah huruf-huruf dalam kata menjadi suara. Yang ketiga, pengetahuan tentang huruf-huruf dalam abjad dan keterampilan menyuarakan dapat diterapkan atau dipraktekkan dalam waktu singkat ketika anak akan belajar membaca lanjut. Selanjutnya, tahapan membaca permulaan anak usia dini. Tahap membaca permulaan anak usia dini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap pralinguistik, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Tahap pralinguistik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahap meraba 1, itu usia dari lahir sampai 6 bulan. Pada tahap ini, anak sudah mulai tertawa, nangis, menjerit, seperti itu. Nah, yang kedua itu tahap meraba 2, usia dari 6 bulan sampai 1 tahun. Pada tahap ini anak mulai menggunakan kata tapi belum mempunyai makna. Jadi contohnya di sini anak itu sudah mulai bisa berbicara kayak seperti berkata ma gitu. Terus yang kedua, tahap linguistik. Tahap linguistik dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahap holafrastik usia 1 tahun. Pada tahap ini anak mulai menyatakan makna keseluruhan kalimat dalam satu kata dan perbendaharaan katanya itu sudah mencapai kurang lebih 50 kosakata. Nah, contohnya itu seperti seperti kata mama. Nah, anak sudah bisa berkata seperti itu, mama, susu, seperti itu. Nah, yang kedua tahap frase usia 1 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini anak dapat mengucapkan 2 kata sekaligus dan perbendaharaan kosakatanya itu mencapai 50 sampai 100 kosakata. Contohnya itu seperti minum susu,
mama, papa, mau, makan, seperti itu. Nah, yang ketiga, tahap pengembangan tata bahasa. Tahap pengembangan tata bahasa ini biasanya usia prasekolah, usia 3, 4 sampai 5 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah bisa membuat kalimat. Nah, jadi anak itu sudah dapat memperpanjang kata menjadi sebuah kalimat. Contohnya itu seperti adik minum susu. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah tahu mana yang termasuk dalam subjeknya, predikatnya, objeknya, dan sudah ada keterangannya seperti itu. Nah, terus yang keempat yaitu tahap tata bahasa menjelang dewasa, usia 6 sampai 8 tahun. Nah, pada tahap ini kemampuan anak sudah lebih sempurna. Nah, karena anak sudah dapat menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat yang lebih kompleks lagi. Nah, jadi di sini anak itu sudah bisa berkata yang lebih banyak lagi. Kalau yang tadinya hanya adik minum susu, nah pada tahap ini anak sudah bisa berkata, mama ayo kita pergi jalan-jalan, seperti itu. Jadi kalimatnya itu yang lebih kompleks lagi. Nah, selanjutnya aspek perkembangan membaca permulaan. Nah, dalam mengajarkan membaca, kita harus memperhatikan aspek-aspek perkembangan pada anak. Nah, di sini ada 3 aspek perkembangan membaca pada anak usia dini. Yang pertama, perkembangan aspek sosial anak, yaitu seperti kemampuan bekerja sama, percaya diri, pengendalian diri, kestabilan emosi, dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, pengembangan fisik, yaitu pengaturan gerak motorik, koordinasi gerak mata dan tangan. Yang ketiga, perkembangan kognitif, yaitu membedakan bunyi, huruf, dan menghubungkan kata dengan makna. Nah, selain itu juga ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengajaran membaca permulaan pada anak usia dini. Yang pertama itu ada peningkatan ucapan. Nah, yang kedua kesadaran bunyi. Yang ketiga, hubungan antara bunyi-bunyi huruf. Yang keempat, membedakan bunyi-bunyi. Yang kelima, kemampuan mengingat. Keenam, membedakan huruf. Ketujuh, orientasi dari kiri ke kanan. Selanjutnya, keterampilan pemahaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang menulis. Nah, yang pertama itu tahapan menulis. Tahapan menulis anak usia dini menurut Joe and Brew terbagi menjadi 4. Yang pertama, scribbling stage. Pada tahap ini anak menulis itu dengan mencoret. Jadi kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua, kita dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk mencoret-coret kertas. Nah, hal itu kita terapkan untuk melatih kemampuan motorik anak. Random letter stage. Pada tahap ini anak belajar bahwa bentuk-bentuk huruf dapat dikatakan sebagai huruf, membuat huruf yang dikenalnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menulis. Yang pertama yaitu kita bahas tentang tahapan menulis anak usia dini. Menurut Joe and Brew, tahapan menulis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, scribbling stage. Scribbling stage ini mengajarkan anak menulis dengan mencoret. Jadi, kita sebagai orang tua ataupun guru memberikan kebebasan kepada anak untuk menulis dengan mencoret-coret kertas ataupun papan tulis. Seperti itu. Nah, kemudian random letter stage. Pada tahap ini anak belajar bahwa bentuk-bentuk itu dapat dikatakan sebagai huruf. Nah, selain itu juga anak bisa membuat huruf yang dikenalnya. Seperti itu.
seperti bentuk yang dasar seperti lingkaran, garis horizontal dan semacamnya. Nah, yang ketiga linear repetitif, yaitu ditandai dengan anak mulai dengan menulis dalam bentuk garis dan huruf yang terpisah dalam garis buku. Jadi contohnya kalau untuk anak TK itu bisa memakai buku kotak. Nah, jadi di dalam kotak itu tertulis hurufnya, dan hurufnya itu jangan langsung yang susah. Nah, biasanya untuk permulaan itu masih seputar dengan garis vertikal, horizontal, terus bentuk huruf I, bentuk huruf O, seperti itu. Jadi hurufnya itu yang masih mudah seperti itu. Nah, 4, letter name or phonetic writing. Pada tahap ini anak mulai membentuk atau membuat hubungan antara huruf dengan suara. Nah, jadi pada tahap ini anak sudah bisa membuat namanya dan bunyi yang sama. Misalnya namanya Aldi. Nah, dia bisa tuh menulis Aldi. Nah, seperti itu, menulis huruf A, menulis huruf L, menulis huruf D, dan menulis huruf I. Nah, seperti itu. Jadi pada tahapan menulis ini kita sebagai orang tua ataupun guru, kita memberikan kebebasan kepada anak untuk menulis. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena dengan kita memberi kebebasan kepada anak, itu melatih kemampuan motorik halus anak. Nah, jadi kita juga bisa mengajak anak bermain. Nah, mengajak anak bermain dengan menulis ini tadi, gitu. Nah, selain itu juga menulis ini dapat membantu perkembangan kognitif, bahasa, dan motorik anak. Konsep dasar menulis pola dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih, menulis untuk anak usia dini itu bisa diawali dengan mencoret-coret kertas seperti itu. Pertama itu tahap mencoret. Tahap mencoret ini usia 2-3 tahun. Nah, pada tahap ini anak akan melakukan kegiatan mencoret-coret kertas dan itu tidak memiliki bentuk. Bisa seperti benang kusut atau semacamnya. Yang kedua itu tahap menulis melalui gambar usia 3-3,5 tahun. Nah, pada tahap ini anak beranggapan bahwa menggambar itu sama seperti menulis, seperti itu. Jadi anak itu membuat beberapa gambar. Nah, walaupun bentuknya itu belum seperti gambar yang kita bayangkan, tapi mereka itu menggambar dengan imajinasi mereka. Nah, nanti kita bisa menanyakan kepada anak maksud dari gambar tersebut, seperti itu. Nah, jadi hal ini juga akan melatih kemampuan motorik anak. Nah, tahap menulis melalui membentuk gambar seperti huruf. Ini di awal usia 4 tahun. Jadi pada tahap ini anak biasanya membuat gambar yang secara tidak langsung itu seperti huruf gitu, ataupun sebaliknya. Jadi dia mau membuat suatu huruf, malah yang terbuat itu bukan huruf, melainkan suatu gambar atau suatu bentuk yang lainnya. Nah, kemudian tahap menulis dengan membuat huruf yang telah dipelajari. Ini biasanya usia 4 tahun ke atas. Nah, pada masa ini anak sudah mulai menuliskan huruf-huruf yang dipelajari sesuai urutan, seperti menuliskan huruf-huruf membentuk namanya atau menulis huruf abjad. Nah, selanjutnya tahap menulis dengan kegiatan menemukan ejaan usia 4-5 tahun. Pada tahap ini anak itu berusaha menemukan ejaan dari kata yang dibuatnya, seperti itu. Jadi anak itu sudah bisa membuat atau menuliskan huruf dari ejaan yang diinginkannya, seperti itu. Misalnya dia mau mengeja kata ibu, nah dia sudah bisa menuliskan huruf-huruf tersebut. Nah, kemudian
tahap menulis tulisan tangan melalui mengeja usia di atas 5 tahun. Nah, pada masa ini kemampuan menulisnya itu sudah sama dengan kemampuan menulis orang dewasa. Jadi pada tahap ini anak sudah bisa menulis sebuah kalimat seperti itu, ataupun bisa menulis beberapa kata seperti itu. Kemampuan menulis pada anak usia dini. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan keinginan menulis pada anak usia dini. Nah, yang pertama itu prinsip penggunaan tanda atau simbol. Jadi guru memberi kesempatan kepada anak untuk melatih kelenturan motoriknya. Nah, kedua prinsip pengulangan, seperti memberikan latihan pengulangan setiap saat, setiap belajar, seperti itu. Nah, yang selanjutnya prinsip keluasan. Jadi guru memperkenalkan tulisan pertama kali pada anak berupa simbol atau yang dekat dengan anak. Jadi contohnya itu seperti misalnya membuat lingkaran. Nah, anak kan biasa kenal tuh, kalau pada tahap-tahap awal itu anak pasti yang dikenal itu lingkaran seperti itu atau garis seperti itu. Nah, kemudian prinsip pengungkapan. Jadi pada prinsip ini kita sebagai guru ataupun orang tua memberi kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pengalamannya yang berkaitan dengan tulisan. Jadi ada prinsip mencontoh. Jadi guru memberikan tulisan dan anak itu bisa mencontoh tulisannya. Jadi prinsip penguatan. Nah, guru memberikan penghargaan atau pujian kepada anak ketika anak selesai menulis tulisan tersebut ataupun ketika sedang mengerjakannya, bisa seperti berkata, wah cantik sekali tulisan kamu nak, seperti itu. Kemampuan menulis anak itu akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi semakin bertambahnya usia, kemampuan menulisnya juga semakin meningkat. Nah, untuk mengembangkan kemampuan menulisnya itu orang tua dan guru harus memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan menulis tersebut. Nah, dan yang terakhir itu kesulitan belajar menulis pada anak usia dini. Jadi pada permulaan menulis untuk anak usia dini ini ada beberapa kesulitan yang dialami oleh anak. Nah, kesulitan itu sendiri merupakan kondisi yang ditandai dengan hambatan dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga perlu usaha yang lebih keras lagi agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, gangguan menulis di sini dapat berupa seperti kesulitan mendengarkan, kesulitan berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan sebagainya. Nah, hal itu juga disebabkan karena gangguan perseptual, terus ada luka pada otak akibat benturan keras, terus disleksia dan sebagainya. Nah, jadi kesulitan belajar itu sendiri merupakan gangguan psikologi yang bersifat nyata, baik dalam kemahiran, kemampuan mendengarkan, membaca, menulis, menalar, dan kemampuan dalam bidang-bidang lainnya. Nah, jadi kesulitan belajar itu juga mengakibatkan otak tidak berfungsi dengan baik. Nah, masalah belajar itu seperti misalnya dalam persepsi visual, anak itu sulit membedakan mana huruf B dan huruf D, seperti itu. Mana huruf V dan huruf M, dan mana huruf P dan huruf Q, seperti itu. Nah, selain itu juga anak yang mengalami kesulitan belajar ini, contohnya dalam kesulitan menulis, itu tulisannya akan susah sekali dibaca, dan pastinya anak itu susah menggunting, belum dapat menggunting karena kemampuan motorik halusnya terganggu. Juga
anak kesulitan dalam menangkap instruksi yang diberikan guru. Jadi misalnya gurunya bilang, ayo nak ambil buku membaca, Iqra, dan buku tabungan, seperti itu. Nah, jadi si anak yang mengalami kesulitan belajar ini tadi akan sulit memahami instruksi yang diberikan oleh guru. Nah, terus yang tidak memusatkan perhatiannya, jadi dia seperti tidak fokus gitu. Jadi tugas pertama yang dikasih guru belum selesai, dia malah mengerjakan tugas yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kemampuan membaca dan menulis ini dapat kita terapkan kepada anak usia dini. Nah, baiklah teman-teman, itu yang bisa Ningrum jelaskan sedikit tentang permulaan membaca dan menulis pada anak usia dini. Nah, baiklah teman-teman, hanya sedikit yang bisa Ningrum jelaskan tentang permulaan membaca dan menulis anak usia dini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.